Halo, perkenalkan nama saya Christina Aprilia Manulang dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 343 dari program studi D4 Teknik Informatika Universitas Airlangga. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal mengenai K Nearest Neighbor. Jurnal yang akan saya presentasikan berjudul Implementation of K Nearest Neighbor KNN Algorithm for Public Sentiment Analysis of Online Learning. Yang berarti implementasi algoritma KNN untuk analisa sentimen masyarakat terhadap pembelajaran daring. Adapun daftar isi yang akan saya presentasikan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan algoritma K Nearest Neighbor atau KNN dalam melakukan analisis sentimen pengguna Twitter terhadap isu terkait kebijakan pemerintah tentang pembelajaran online. Sebanyak 1.825 data tweets Indonesia dikumpulkan dari 1 Februari 2020 hingga 30 September 2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan library Python, yaitu TWIPY, dan pembobotan kata menggunakan TF-IDF yang akan mengklasifikasikan menjadi 2 kelas nilai sentimen, yaitu positif dan negatif. Setelah diuji dengan K sebesar 20, hasil akurasi tertinggi diperoleh ketika K bernilai 10, dengan nilai akurasi sebesar 84,65%, dan presisi 87%, recall 86%, F-measure 87%, dan tingkat kesalahan sebesar 0,12%, dan juga diperoleh kecenderungan opini publik terhadap pembelajaran online cenderung positif. Yang kedua adalah metode. Gambaran proses yang akan dilakukan untuk melakukan analisis sentimen masyarakat terhadap pembelajaran daring dimulai dari start, kemudian crawling data, kemudian menjadi dataset, dan dilanjutkan dengan pre-processing, dilanjutkan dengan feature extraction, dan kemudian KNN classifier, dan classification result. Pertama, ada data crawling atau pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tweets sebanyak 1.825 tweet yang dikumpulkan dari 1 Februari 2020 hingga 30 September 2020. Data tweet tersebut merupakan data tweet berbahasa Indonesia yang diambil dari Twitter dengan memanfaatkan fitur Twitter API dan library Python bernama TWIPY. Data tersebut disimpan di dalam database. Berikut adalah tabel dari hasil data crawling. Tahap kedua ialah proses pre-processing. Ada 4 tahap di pre-processing. Yang pertama ada tahap case folding dan cleansing. Pada tahap ini, seluruh teks diubah menjadi huruf kecil atau lowercase. Kemudian, menghapus seluruh data yang mengandung angka, link, username, tanda pagar, tanda koma, dan tanda titik. Tahap yang kedua yaitu stop word removal, yang dilakukan untuk menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna, seperti kata depan, kata penghubung, dan lain-lain. Tahap yang ketiga adalah tokenizing, yang dilakukan untuk memisahkan setiap kata dalam tweets menjadi token-token. Tahap yang keempat, tahap stemming, dilakukan untuk mengubah kata-kata dalam tweet menjadi kata dasar dengan menghilangkan semua imbuhan. Tahap yang ketiga yaitu feature selection with TF-IDF. Metode ini digunakan untuk menentukan bobot kata dalam dokumen berdasarkan frekuensi kemunculan kata tersebut dalam dokumen. Perhitungan bobot ini dilakukan dengan cara mengalihkan nilai term frekuensi dengan inverse document frekuensi. Rumusnya ialah sebagai berikut. IDF sama dengan log D per DF, W D kali T sama dengan TFD kali T,
dikali IDF dikali T. D itu adalah dokumen, DF adalah jumlah dokumen yang mengandung kata yang dicari, dan D adalah dokumen ke D, T adalah kata ke T dari kata kunci, sementara W adalah bobot dokumen ke D terhadap kata ke T, dan TF adalah jumlah kata yang dicari dalam sebuah dokumen. Tahap berikutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi ini adalah pengelompokan data atau objek baru berdasarkan variabel-variabel yang diamati untuk memprediksi suatu objek yang masih belum diketahui kelas atau kategorinya. Adapun langkah-langkah klasifikasi dalam metode KNN, yang pertama menghitung jarak Euclidean. Rumusnya dx1 xi, xj sama dengan akar pangkat 2 dari sigma n sampai r sama dengan 1 dikali AR XI dikurang AR XJ pangkat 2. Langkah berikutnya yaitu mengurutkan berdasarkan nilai jarak Euclidean. Yang ketiga, tentukan K-Recurve klasifikasi terdekat dan dihasilkan target output yaitu yang terdapat pada kelas mayoritas atau kelas terbanyak. Yang ketiga adalah hasil pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Twitter dengan tweets berbahasa Indonesia dengan kata kunci pembelajaran daring. Diperoleh dari tanggal 1 Februari 2020 hingga 30 September 2020 dengan jumlah 1.825 tweets. Data tersebut dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas positif dan kelas negatif, yang mengartikan setuju atau tidak setuju dengan kebijakan pembelajaran daring yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kemendikbud. Adapun hasil akurasi algoritma KNN dapat dilihat dari tabel 8 berikut. Dapat dilihat bahwa terdapat A yang diuji sebanyak 20. Dan akurasi tertinggi diperoleh saat K sama dengan 10, yaitu 84,93%. Yang berikutnya adalah menguji dengan confusion matrix, dan hasilnya terdapat akurasi sebesar 85%, presisi 87%, recall 86%, F-measure 87%, dan error rate 0,12%. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, 56,24 tweets bernilai positif. Adapun tweet negatif sebanyak 43,76%. Dan data yang diuji sebanyak 1.825. Penelitian ini menggunakan algoritma KNN dengan pembobotan kata TF-IDF dengan dataset sebanyak 1.825 data. Metode TF-IDF itu singkatan dari Term Frequency, Inverse Document Frequency. Penelitian ini membagi data menjadi dua data, yaitu 80% data training dan 20% data testing, dan menghasilkan tingkat akurasi sebesar 84,93% pada pengujian K sama dengan 10, dan menghasilkan presisi mencapai 87%, recall 86%, F-measure 87%, dan memiliki tingkat kesalahan 0,12%. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.